Salam hangat untuk Anda, pendengar kami. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Ya, halo. Hari ini kita mau gali lebih dalam materi yang Anda bagikan nih. Menarik banget. Fokusnya di bab 3 soal asal-usul Jepang modern. Iya. Periode yang fundamental sekali ya. Transformasi Jepang di masa ini tuh salah satu cerita perubahan nasional paling dramatis. Mungkin di sejarah dunia. Senang bisa bahas ini. Benar sekali. Kita kan coba telusuri ya, gimana sebuah bangsa yang tadinya tertutup rapat pakai kebijakan sakoku itu berabad-abad lamanya, Isolasi total. tiba-tiba dipaksa buka diri, terus malah melakukan lompatan, ya bisa dibilang lompatan kuantum ya, ke modernitas. Betul. Bab ini kan bawa kita lihat perjalanannya, dari Jepang feodal di bawah Shogunan Tokugawa, itu sebelum 1853. Terus momen penting banget datangnya Commodore Perry dari Amerika, lalu ada masa-masa gonjang-ganjing gitu ya setelah itu. Kacau. Sampai akhirnya lahir era Meiji yang merevolusi semuanya. Dari asing banget sama dunia luar, tiba-tiba jadi pemain di panggung dunia. Cuma dalam beberapa dekade loh, cepat banget. Ya, kecepatannya itu ya. Nah, kita akan lihat gimana Jepang itu cerdik banget, melakukan yang disebut westernisasi, tapi selektif gitu, milih-milih. Asal tiru. Nggak asal tiru, pinjam ide teknologi barat tapi identitasnya nggak hilang. Terus kita juga singgung dikit gimana mereka malah jadi ekspansionis. Dari target jadi pelaku ya? Nah, dan yang penting juga, kita coba pahami ini semua pakai kerangka analisis krisis yang ada di buku sumber Anda. Iya. Kerangka itu memang berguna banget sih buat membelah titik balik sejarah kayak yang dialami Jepang ini. Bantu kita lihat faktor-faktor kuncinya, apa yang bikin berhasil atau gagal hadapi krisis. Sip, jadi misi kita kali ini yaitu menggali inti transformasi Jepang ini, pahami apa sih pendorong utamanya, dan siapa tahu nemu wawasan menarik yang relevan sampai sekarang. Oke, mari kita mulai. Oke. Mungkin ada baiknya kita mulai dari gambaran singkat kondisi sebelum krisis ya. Sebelum 8 Juli 1853 itu. Boleh. Jadi Jepang di bawah Keshogunan Tokugawa itu ya dunia yang terisolasi. Udah lebih dari 200 tahun loh mereka secara sadar nutup diri dari kontak luar. Kecuali ya itu hubungan yang terbatas banget dan dikontrol ketat sama Belanda dan Tiongkok di Nagasaki. Tujuannya sih jaga stabilitas dalam negeri sama mencegah pengaruh asing, terutama Kristen. Masyarakatnya hierarkis banget, samurai di puncak. Stabil ya, tapi jadi terasing juga. Dan mungkin jadi rentan juga ya sama kekuatan luar yang teknologinya maju pesat. Nah, itu dia. Dan kerentanan itu akhirnya kelihatan pas 8 Juli 1853. Coba bayangin deh, pasti ngeri campur bingung ya. Waktu 4 kapal perang Amerika yang hitam gede berasap itu, Kurofune, kapal hitam. iya, Kurofune, tiba-tiba masuk aja gitu ke Teluk Edo, sekarang Teluk Tokyo, tanpa izin. Commodore Matthew Perry datangnya kan bukan mau basa-basi. Sama sekali enggak. Dia bawa surat dari Presiden AS, Millard Fillmore. Intinya sih, maksa Jepang buka pelabuhan buat dagang sama Amerika, terus harus baik sama pelaut Amerika yang terdampar, sama kasih izin kapal Amerika isi bahan bakar. Maksa ya? Iya. Dan ada ancaman tersirat. Kalau Jepang nolak, ya bakal pakai kekuatan militer. Namanya gunboat diplomacy kan? Diplomasi kapal perang. Itu bener-bener kayak shock terapi ya buat Jepang. Momen yang langsung bikin ilusi keamanan isolasi mereka itu runtuh seketika. Persis. Ini contoh klasik banget krisis yang dipicu tekanan eksternal yang nggak bisa dihindari. Sesuai sama kerangka di buku itu. Jepang dihadapkan pada, momen kebenaran. Turning point. Pilihannya jadi sempit banget ya. Banget. Berubah radikal dan cepat biar bisa nyaingin Barat atau ya nasibnya kayak Tiongkok waktu itu yang lagi diobrak-abrik Eropa gara-gara perang candu. Ancaman dijajah atau minimal didominasi asing itu nyata banget rasanya. Tentu reaksinya nggak langsung kompak ya. Materi Anda kan cerita, periode 1853 sampai restorasi Meiji 1868 itu masa-masa kacau, debat kusir, bahkan sampai ada kekerasan internal. Betul. Banyak faksi muncul, idenya beda-beda. Salah satu yang paling kelihatan itu shishi. Artinya pemuda bersemangat atau patriot gitulah. Samurai muda ya kebanyakan. Ya, kebanyakan samurai muda kelas bawah. Mereka ini marah banget, merasa terhina ada orang barbar asing di tanah suci Jepang. Slogan mereka kan Sono Jowi,
Hormati kaisar, usir orang barbar. Oh iya ya. Mereka mau gulingkan Shogun Tokugawa yang dianggap lembek karena nurut sama asing, terus balikin kekuasaan ke kaisar di Kyoto. Ada kutipan menarik tuh di materi Anda dari tahun 1861 yang nunjukin semangat fanatik mereka. Mereka sedih banget negara ilahi dihina. Semangat Yamatonya terancam padam gara-gara orang asing. Ah iya, kutipan itu bunyinya kan kira-kira, kalau bendera kekaisaran dikibarkan, kami rela lewati api dan air demi menenangkan pikiran kaisar dan membersihkan kejahatan ini dari rakyat kami. Kelihatan banget kan campurannya, nasionalisme membara, loyal ke kaisar yang mulai didorong lagi ke depan, sama ya benci orang asing. Xenofobia. Iya, mereka nggak ragu bunuh pejabat shogun atau orang asing buat capai tujuan. Jadi periode ini emang fase yang bergolak banget ya. Khas kalau lagi hadapi krisis. Ada yang nolak, ada yang marah, bingung, terus berantem sendiri soal arahnya mau kemana. Ada yang sadar harus belajar dari barat, ada yang maunya lawan aja terus. Masa-masa pencarian jati diri bangsa gitu ya. Sampai akhirnya, mulai ada titik temu di antara kelompok yang lebih pragmatis. Terutama dari wilayah-wilayah feodal yang kuat kayak Satsuma dan Choshu. Mereka sadar, isolasi total udah nggak mungkin. Mereka sadar, ironisnya, buat bisa usir orang barbar, Jepang malah harus belajar dulu teknologi sama taktik militer dari orang barbar itu. Kesadaran yang penting banget nih. Dan ini yang akhirnya bawa ke restorasi Meiji tahun 1868. Shogun Tokugawa tumbang, Kaisar Meiji yang masih muda, secara simbolis naik tahta lagi. Tapi ini bukan cuma ganti rezim ya. Jauh dari itu. Ini awal revolusi terencana dari atas. Nah, disinilah kita lihat gimana prinsip penyelesaian krisis di buku itu diterapkan dengan cerdas banget ya. Pertama, ada pengakuan nasional kalau Jepang hadapi krisis eksistensial. Ancaman nyata, faktor #1, pengakuan krisis. Para pemimpin baru nggak denial. Betul. Kedua, mereka terima tanggung jawab buat bertindak. Faktor #2, penerimaan tanggung jawab. Nggak pasrah atau nyalahin orang luar doang. Sadar kalau Jepang sendiri yang harus berubah biar selamat. Dan yang paling krusial, tadi Anda sebut, implementasi faktor #3, melakukan perubahan selektif. Ini kayaknya yang paling bikin kagum dari restorasi Meiji. Nggak buang semua yang lama, tapi juga nggak niru barat membabi buta. Persis. Bisa dijelasin lagi nggak? Gimana sih selektivitas ini di prakteknya? Kayaknya susah banget loh, apalagi di bawah tekanan sebesar itu. Susah, memang. Tapi para pemimpin Meiji ini, padahal banyak yang dulunya samurai anti-asing, sekarang pragmatisnya luar biasa. Mereka secara sadar kayak bikin pagar gitu. Di satu sisi pagar, mereka tentuin elemen inti Jepang yang harus dipertahankan, malah diperkuat. Contohnya? Ya kayak sosok kaisar sebagai pusat spiritual dan politik, terus bahasa Jepang, sistem tulisannya, sebagian besar budaya, adat, nilai-nilai kayak loyalitas, harmoni sosial, itu jangkar identitas mereka. Oke, itu di satu sisi pagar. Sisi lainnya? Nah, di sisi lain, mereka rombak total atau adopsi hampir semua hal dari model barat yang dianggap perlu buat modernisasi dan pertahanan. Ini termasuk sistem pemerintahan, hukum, militer, industri, teknologi, pendidikan, bahkan gaya hidup juga ada. Jepang jadi kayak mosaik. Mosaik ya? Ya, pinjam istilah dari buku Anda soal korban kebakaran Coconut Grove itu, gabungin elemen lama dan baru secara strategis. Bukan nolak total, bukan niru total, tapi sintesis yang unik, khas Jepang jadinya. Coba kita lihat contoh reformasi konkretnya ya di era Meiji ini. Skalanya emang gede banget, sistem feodal yang udah ratusan tahun, dihapus gitu aja tahun 1871. Wilayah feodal, Han, jadi prefektur di bawah pemerintah pusat. Nah, ini artinya kelas samurai, tulang punggungnya feodalisme, hilang hak istimewanya. Nggak boleh bawa pedang lagi, tunjangan turun-temurun stop. Ini perubahan sosial yang dahsyat banget. Banyak samurai yang sakit hati, sempat ada pemberontakan juga, tapi akhirnya bisa dipadamkan. Pemerintah baru dibentuk, niru model Eropa, ada kabinet menteri, terus ada konstitusi tahun 1889. Sumber Anda bilang banyak nyontoh model Jerman Prusia ya. Kenapa Jerman? Para pemimpin Meiji, kayak Ito Hirobumi yang pimpin bikin konstitusi itu, merasa model Jerman yang monarki konstitusionalnya kuat, birokrasinya efisien, itu lebih cocok buat Jepang.
Kan mereka mau pertahankan peran sentral kaisar. Beda sama model republik kayak Prancis atau AS atau monarki parlementer Inggris. Jadi mereka pilih model yang dirasa paling pas. Faktor 5, ketersediaan model dan kemauan belajar. Militer juga dirombak total ya. Bikin tentara nasional modern pakai wajib militer, gantiin pasukan samurai. Adopsi teknologi, latihan organisasi militer barat. Sumber Anda bahkan bilang mereka kirim pengamat militer buat pelajari perang modern langsung, kayak perang Prancis-Prusia 1870. Proaktif banget belajarnya. Sangat. Mereka paham banget kekuatan militer itu kunci buat jaga kedaulatan dan biar dihormati negara barat. Angkatan Laut nyontoh Inggris, Angkatan Darat awalnya Prancis terus ganti ke Jerman. Industrialisasi juga digeber habis-habisan ya. Pemerintah Meiji dorong banget pembangunan pabrik, galangan kapal, rel kereta, telegraf, sistem bank modern ala Eropa. Slogan mereka kan Fukoku Kyohei, negara kaya, militer kuat. Awalnya pemerintah banyak investasi langsung di industri percontohan, terus dijual ke swasta. Lahirlah konglomerat-konglomerat gede itu, Zaibatsu. Dan salah satu pilar paling penting seperti disinggung di sumber Anda itu revolusi pendidikan. Sistem pendidikan nasional baru dibangun, inspirasinya dari Prancis sama Amerika. Tujuannya bikin warga negara terdidik, loyal, produktif. Hasilnya itu loh, fenomenal. Dalam beberapa dekade aja, Jepang bisa capai tingkat melek huruf hampir 99%. Tunggu, 99% literasi. Dengan sistem tulis Jepang yang serumit itu, kanji ribuan, tambah hiragana, katakana, itu gila sih pencapaiannya dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar luar biasa. Ini nunjukin komitmen total pemerintah Meiji soal pendidikan sebagai fondasi modernisasi. Tapi menariknya nih, kayak kutipan tahun 1891 di materi Anda, tujuan pendidikan ini, walau pakai model barat, orientasinya Jepang banget. Tepat. Kutipan itu kan bilang persatuan nasional itu benteng pertahanan paling utama. Lebih penting dari benteng fisik atau kapal perang. Jadi, kurikulum nasionalnya dirancang terpusat buat nanemin loyalitas tanpa syarat ke kaisar, patriotisme, etos kerja keras, rasa identitas nasional yang kuat. Pendidikan jadi alat ideologi negara. Proses nyontek dari barat ini juga terstruktur banget ya. Ada misi Iwakura 1871 sampai 1873. Ini bukan jalan-jalan biasa kan? Sekitar 50 pejabat tinggi, termasuk tokoh kunci kayak Ito Hirobumi, Okuboto Shimichi, keliling Amerika sama belasan negara Eropa. Lama lagi. #7. Penilaian diri yang jujur dan realistis. Nggak minder, tapi nggak sombong juga. Studi banding global sistematis. Pengalaman langsung para pemimpin ini di luar negeri kayaknya krusial banget ya dalam bikin kebijakan Meiji yang pragmatis itu. Mereka lihat sendiri kekuatan dan kelemahan Barat. Sangat krusial. Ini bikin mereka lebih paham dunia luar. Nggak cuma dari buku atau cerita. Beda sama pemimpin yang cuma di Jepang aja. Pengalaman ini juga ngaruh ke struktur sosial. Dulu kan jadi pejabat lihatnya kelahiran atau jago filsafat Konfusius. Era Meiji bikin ujian pegawai negeri pakai pengetahuan Barat. Oh, jadi ada meritokrasi ya? Iya, buka. Mobilitas sosial berdasarkan kemampuan. Ini yang menurut buku Anda bikin Jepang relatif lebih egaliter dibanding negara maju lain. Jadi, di tengah semua perubahan institusi dan teknologi ini, pemerintah Meiji juga kerja keras nguatin fondasi ideologi sama identitas nasional, faktor nomor 6. Identitas nasional kuat dan faktor nomor 11, nilai inti. Mereka secara sadar promosiin Shintoisme negara yang memuja kaisar sebagai keturunan dewa matahari Amaterasu. Terus juga nanemin nilai Konfusianisme yang dukung harmoni sosial, kepatuhan, kewajiban ke negara. Betul. Buku pelajaran nasional dipakai seragam di seluruh negeri buat sebarin ideologi ini. Mereka berhasil bikin narasi nasional yang kuat soal keunikan Jepang, sejarah panjang di bawah kaisar yang nggak putus, dan takdir Jepang jadi pemimpin Asia. Identitas sama nilai inti ini jadi kayak lem sosialnya gitu. Merekatkan bangsa di tengah guncangan modernisasi. Ada ironi besar ya di sini. Jepang yang awalnya diancam imperialisme barat, setelah berhasil modernisasi dengan cepat, malah jadi kekuatan imperialis juga. Era Meiji kan lihat Jepang ekspansi ke luar negeri. Ironi yang tajam banget. Setelah merasa cukup kuat, Jepang mulai niru kelakuan kekuatan barat yang dulu ngancam dia. Maksa perjanjian gak adil ke Korea, perang dan menang lawan Tiongkok 1894 sampai 1895, rebut Taiwan, pengaruh di Korea.
Terus yang bikin dunia kaget, ngalahin kekuatan Eropa, Rusia, di Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. Kemenangan lawan Rusia ini benar-benar mengguncang dunia waktu itu ya. Pertama kalinya negara Asia ngalahin kekuatan Eropa modern di perang besar. Iya, ini bikin rasa percaya diri nasional Jepang naik drastis, tapi juga jadi awal ambisi ekspansi yang lebih besar. Nah, sumber Anda menarik kontras penting nih antara pemimpin Meiji sama pemimpin militer Jepang tahun 1930-an. Gimana tuh kontrasnya? Ini menarik nih nyambung ke faktor penilaian diri jujur, #7 tadi. Para pemimpin Meiji kan banyak pengalaman internasionalnya tuh, hasil misi Iwakura dan lainnya. Jadi cenderung lebih hati-hati dan realistis kalau bikin kalkulasi strategis. Mereka umumnya mulai perang kalau yakin peluang menangnya gede, setelah hitung kekuatan lawan dengan cermat. Sebaliknya, generasi pemimpin militer Jepang tahun 1930-an, terutama faksi ultranasionalis yang lebih muda dan kurang pengalaman di luar negeri, cenderung lebih gegabah. Terlalu percaya diri gitu ya? Iya, terlalu pede, meremehkan kekuatan lawan, terutama Amerika Serikat. Dan penilaian diri yang keliru ini akhirnya bawa Jepang ke kehancuran di Perang Dunia Kedua. Ini nunjukin betapa pentingnya faktor #7 ya. Nggak cuma buat mulai berubah, tapi juga buat ngelola kesuksesan biar nggak jadi sombong. Tepat sekali. Kehilangan kemampuan nilai diri secara realistis bisa sama bahayanya kayak nggak bisa berubah sama sekali. Kasus Jepang Meiji ini, kalau kita lihat lagi pakai lensa 12 faktor kerangka krisis, itu emang pas banget. Kita udah bahas pengakuan krisis, nomor 1, tanggung jawab nomor 2, perubahan selektif nomor 3, pakai model nomor 5, identitas nasional nomor 6, penilaian diri jujur nomor 7, sama nilai inti nomor 11. Ada faktor lain dari kerangka itu yang relevan juga nggak menurut sumbernya? Faktor H12, kebebasan dari kendala geopolitik, relevan juga. Jepang kan negara kepulauan ya, jadi ada keuntungan geografis dibanding negara daratan yang perbatasannya panjang kayak Finlandia atau Jerman. Laut jadi kayak benteng alami, tapi ya kayak kasus Perry, di era kapal uap, keuntungan ini nggak absolut, ancaman tetap bisa datang dari jauh. Jadi faktor ini ada perannya tapi nggak melindungi sepenuhnya. Kalau dibandingin singkat sama kasus Finlandia gimana? Sama-sama hadapi ancaman eksternal besar kan? Ada miripnya. Sama-sama hadapi krisis mendadak dari tetangga yang jauh lebih kuat, punya identitas nasional kuat, terus realistisnya brutal. Tapi bedanya juga gede. Jepang Meiji kan aktif minjem bahkan dapat bantuan teknis dari Barat. Finlandia pas lawan Soviet hampir sendirian. Terus skala Jepang jauh lebih besar. Populasi sama potensi ekonominya bikin Jepang bisa bangun militer buat nandingin Barat dalam beberapa dekade. Finlandia nggak punya kemewahan itu pas lawan Soviet. Oke. Mari kita coba rangkum ya. Kita udah lihat gimana Jepang pas dihadapkan krisis eksistensial gara-gara tekanan Barat, ngeresponnya dengan transformasi nasional yang luar biasa cepat dan menyeluruh di era Meiji. Mereka rombak total struktur pemerintahan, militer, ekonomi, pendidikan, dengan cerdik adopsi model Barat, tapi milih-milih. Semacam operasi kebudayaan dan institusi yang berani dan strategis banget. Tapi yang nggak kalah penting, mereka bisa lakukan itu sambil pertahankan malah menguatin elemen inti identitas mereka. Kaisar, bahasa, budaya, nilai-nilai tertentu. Keseimbangan yang susah ini jadi kunci suksesnya. Hasil akhirnya emang luar biasa. Jepang nggak cuma berhasil hindari nasib dijajah kayak banyak negara Asia Afrika lain, tapi malah melesat jadi negara non-Barat pertama yang bisa nyaingin kekuatan industri, militer, kemakmuran Barat. Dalam waktu singkat pula. Studi kasus yang terus dipelajari sampai sekarang ya. Nah, pembahasan mendalam soal suksesnya Jepang Meiji ini mungkin ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan. Bab 3 ini kan nunjukin keberanian, pragmatisme, cepat belajar, dan terutama kapasitas buat nilai diri secara jujur. Plus, kemauan melakukan perubahan selektif yang drastis, walau menyakitkan, sebagai kunci atasi krisis di era Meiji. Mengingat betapa kuatnya memori kolektif soal keberhasilan besar ini dalam sejarah Jepang. Pertanyaan menariknya gini, pelajaran apa dari era Meiji yang bisa diambil atau mungkin lagi coba diambil oleh Jepang modern sekarang? Apalagi pas mereka hadapi tantangan-tantangan besar yang bentuknya beda, tapi nggak kalah serius. Kayak apa tuh contohnya? Ya, kayak beban utang pemerintah yang gede banget, terus krisis demografi karena populasi menua,
dan menyusut drastis. Stagnasi ekonomi yang lama, plus hubungan yang rumit dan sering tegang sama tetangga, kayak Tiongkok dan Korea. Yang dibayangi interpretasi sejarah yang beda-beda juga pula. Nah, gimana sebuah bangsa bisa mengaktifkan memori sukses masa lalu, khususnya kemampuan perubahan selektif dan penilaian jujur ala Meiji itu, buat hadapi krisis masa kini yang sifatnya lebih ke dalam, lebih struktural? Wah, pertanyaan reflektif yang dalam dan relevan banget ya, mengikat sejarah ke tantangan hari ini. Ini eksplorasi yang kaya banget tentang gimana sebuah bangsa beradaptasi, milih apa yang dipertahankan, apa yang diubah, biar bisa bertahan bahkan maju di tengah perubahan global. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.